chapter terakhir untuk bahan UAS ya. Kita masuk ke accounting changes dan error analysis ya, atau error correction ya. Apa yang akan kita pelajari di sini ya. Ini sebenarnya apa ya, chapter untuk mereview ya, mereview dari chapter 1 ya. Jadi chapter 1 sampai dengan chapter 21 yang barusan tadi selesai ya. Jadi untuk bisa melakukan di chapter 22 ini ya, kalian berarti harus sudah khatam tuh ya di chapter 1 sampai 21 ya. Dari chapter 1 ya, berarti dari yang semester ganjil kemarin ya. Semoga tidak lupa ya. Nah, setidaknya tidak lupa di halaman mana saja itu chapter-chapternya gitu ya. Karena nanti ujiannya kan masih open book ya, jadi nanti bisa lihat tuh. Nah, apa yang akan kita pelajari di chapter 22 ini ya. Ini nanti ada perubahan akuntansi gitu ya, ada perubahan akuntansi dan kita akan memperbaiki error gitu ya. Kita akan memperbaiki error. Ini yang di sini yang disebut error ya, bukan fraud ya. Nah, nanti akan beda tuh antara error dan fraud. Kalau error itu kesalahannya tidak disengaja gitu ya. Jadi memang kalau mau diperbaiki ya sudah ditemukan kemudian diperbaiki. Beda kalau fraud. Kalau fraud itu kesalahannya disengaja. Nah, kira-kira gimana ya kalau bedain? Kalau error itu kan nggak ada, maksudnya tidak ada konsekuensi hukumnya gitu ya, tidak ada konsekuensi hukumnya. Ya cukup diperbaiki saja. Nah, kalau fraud kan sudah crime ya, sudah kriminal, jadi ada konsekuensi hukumnya. Nah, kira-kira kalau membedain error sama fraud itu seperti apa? Nah, itu nanti kalau kalian suatu saat jadi pemeriksa gitu, itu akan terbentuk dengan sendirinya ya. Naluri ini bisa menentukan ini error, ini fraud, itu bisa dibentuk nanti nalurinya gitu. Nah, yang akan kita pelajari di sini nanti akan ada yang namanya perubahan prinsip akuntansi atau perubahan policy ya, perubahan kebijakan. Kemudian terkait perubahan estimasi ya, perubahan estimasi itu kayak perubahan estimasi depresiasi ya, perubahan estimasi piutang tak tagih seperti itu ya. Kemudian error correctionnya nanti bagaimana kalau kesalahannya itu ditemukan pada periode ini sebelum laporan keuangannya ditutup gitu ya, atau bagaimana kalau baru ditemukan di tahun berikutnya setelah laporan keuangannya ditutup. Kira-kira membenarkannya atau mengkoreksinya seperti apa? Nah, yang pertama ya, kita akan masuk yang di changes in accounting policy atau perubahan prinsip ya, perubahan prinsip. Kalau ingat ya, kalau perubahan ini baik perubahan prinsip maupun perubahan estimasi itu harus dicantumkan di catatan atas laporan keuangan ya. Jadi di jenis laporan keuangan yang kelima tuh ya, di CALK, di Notes to Financial Statement harus dicantumkan kalau misalkan ada perubahan prinsip atau perubahan estimasi. Nah, yang pertama untuk yang perubahan prinsip atau perubahan accounting policy. Ya. Contoh yang sering digunakan ya di sini itu misalkan perubahan terkait metode depresiasi ya, terkait metode depresiasi. Misalkan berubah dari metode yang average ke metode FIFO, first in first out, atau sebaliknya dari FIFO berubah ke average ya. Itu contoh dari perubahan accounting policy. Kemudian contoh berikutnya itu untuk pengakuan pendapatan yang kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, ini yang sudah kalian pelajari di chapter pengakuan pendapatan ya, bahwa ada dua metode ya, ada dua cara untuk pengakuan pendapatan di kontrak konstruksi jangka panjang. Ada yang namanya cost recovery atau zero profit ya, dan percentage of completion. Perubahan antar metode ini ya, ini juga diperlakukan sebagai perubahan accounting policy. Nah, dampaknya apa nih ke laporan keuangan kalau misalkan ada perubahan dua hal ini gitu ya, atau salah satu hal ini kalau pada perubahan, kira-kira pengaruhnya ke pencatatan seperti apa? Gitu.
Kalau perubahan accounting policy ya, atau perubahan prinsip, ini sifat perubahannya adalah retrospektif. Nah, kalau retrospektif berarti kita harus melihat ya, kita harus melihat pengaruhnya ke periode-periode yang lalu ya, pengaruhnya ke income ya, terutama ke income ya, periode-periode yang lalu seperti apa gitu ya. Itu harus ya, dan return earning-nya itu harus kita ajukan ulang gitu ya. Ada restatement return earning, karena kan dia akan mempengaruhi net income tuh di periode lalu. Nah, makanya return earning yang periode lalu juga harus di restatement. Nah, itu kalau perubahannya adalah perubahan accounting policy. Nah, sifatnya ini ya, sifatnya retrospektif. Nah, kalau yang sifatnya prospektif seperti apa? Kalau yang sifatnya prospektif itu nanti kalau yang perubahannya itu adalah perubahan estimasi. Ya, perubahan estimasi, bukan perubahan accounting policy. Kalau perubahan estimasi itu contohnya perubahan estimasi depresiasi. Ini termasuk metodenya ya, atau perubahan metode depresiasi ya. Jadi perubahan baik estimasi masa manfaat maupun metode depresiasi itu termasuk ke perubahan estimasi. Ya, jadi perubahan estimasi. Perubahan metode depresiasi tidak masuk ke sini ya, tidak masuk sebagai bagian dari perubahan accounting policy, tapi masuknya ke perubahan estimasi. Itu contoh yang sifatnya prospektif ya. Kalau sifatnya prospektif berarti kita tidak perlu melihat pengaruh ke periode-periode sebelumnya. Ya, jadi perubahannya itu hanya mempengaruhi periode sekarang ya, current period, dan periode-periode yang akan datang. Jadi yang masa lalu sudah biarlah berlalu gitu kalau yang perubahan estimasi. Nah, kita masuk dulu ke yang accounting policy tadi ya, yang contohnya. Nah, kita pakai contoh di sini untuk yang kontrak konstruksi jangka panjang dulu ya. Misalkan di sini ya, Denson SE dia awalnya untuk pengakuan pendapatan kontrak konstruksinya awalnya menggunakan cost recovery. Jadi sebelum tahun 2019 tuh dia menggunakan cost recovery. Kemudian di tahun 2019 dia milih merubah metode ya, pakai metode yang persentase penyelesaian. Jadi yang sebelumnya dia menggunakan cost recovery, kemudian dia menggunakan percentage of completion yang berubah. Nah, karena dia merasa bahwa ini metode ini kayaknya lebih tepat gitu ya, lebih tepat untuk mengukur pengakuan pendapatan. Nah, nanti untuk yang perubahan metode ini harus dicantumkan di CALK, termasuk alasannya ya. Alasannya mengapa berubah itu harus juga dicantumkan di CALK. Jadi tidak seenaknya berubah gitu, dia seenaknya tahun ini berubah pakai ini gitu, tahun depan berubah lagi pakai ini, tahun depannya lagi berubah pakai itu ya. Jadi tidak bisa seenak itu gitu ya. Jadi harus ada dasar yang kuat gitu, dan itu harus dicantumkan di catatan atas laporan keuangannya ya. Kemudian di sini asumsi dari pajaknya adalah 40%. Ini pakai nanti kalau ada pajaknya berarti nanti akan ada kalau pendapatannya dengan menggunakan metode yang baru itu ternyata lebih tinggi daripada yang pakai metode sebelumnya ya. Berarti nanti akan timbul yang namanya deferred tax liability gitu ya. Nah, kalau dia di sini untuk asumsi pajaknya itu diperhatikan. Nah ini si Denson dia akan menyajikan net income yang kalau yang atas nih ya, kalau yang atas ini yang menggunakan metode yang lama ya, yang atas nih menggunakan metode yang lama yaitu cost recovery. Kalau yang bawah ini menggunakan metode yang baru ya, menggunakan metode yang baru yang akan dia pakai mulai tahun 2019. Nah, nanti karena ini sifatnya retrospektif ya. Nah, kalau sifatnya retrospektif, kita itu harus melihat pengaruh ya, melihat pengaruh bagaimana jika metode yang baru ini diterapkan sejak awal ya, sejak lama. Ya. Jadi kalau di sini misalkan ya cost recovery-nya ini dia pakai dari tahun 2017 ya.
Jadi yang percentage of completion ini bagaimana pengaruhnya jika metode yang percentage of completion ini diterapkan sejak tahun 2017 juga. Jadi kita akan melihat perbandingan ke net income untuk dua metode ini ya. Jadi kalau dengan metode yang lama net income tahun 2017 adalah 240.000. Net income tahun 2018 adalah 96.000. Kemudian net income 2019 114.000. Kalau yang 2019 nanti sudah langsung menggunakan yang ini ya, sudah langsung menggunakan yang persentase penyelesaian. Kita retrospektifnya nanti batasnya ini ya, berarti melihat tahun 2017 dan 2018. Nah, kalau menggunakan metode yang baru, metode persentase penyelesaian ya, jika metode ini diterapkan sejak awal 2017, maka net income-nya adalah, ini kurangi berapa nih? 360.000 ya, net 360.000. Kemudian kalau yang 2018 net income-nya ini 108.000 ya. Nah, ini kan cenderung lebih besar ya, cenderung lebih besar kalau menggunakan persentase penyelesaian daripada cost recovery ya. Jadi ada selisih ya, ada selisih net income. Ya, jadi kalau dengan ini 360, kalau dengan yang metode lama 240. Jadi ada selisih 120.000 ya. Net income-nya ada selisih 120.000. Kemudian yang 2018, kalau menggunakan yang persentase penyelesaian 108.000. Kalau menggunakan yang cost recovery 96. Jadi ada selisih juga ya, ada selisih berapa itu? 12.000 ya. Nah, selisih itulah ya yang akan kita sesuaikan, yang akan berpengaruh ke return earning gitu, yang selisih itu. Nah, ini penyajian terkait selisihnya tadi ya, terkait difference-nya tadi, terkait selisihnya. Nah, kita akan melihat yang periode 2017 dan 2018 ya. Untuk yang sebelum untuk yang tahun 2017 ya, untuk yang tahun 2017 ya, pre-tax income itu berarti laba sebelum pajak ya, laba sebelum pajaknya kalau menggunakan persentase penyelesaian ya, tadi ini ya 600.000, ini 600.000 yang ini. Nah, kalau menggunakan yang cost recovery adalah 400.000. Ini kalau yang pre-tax income ya, jadi laba sebelum pajaknya. Ini 600, kalau menggunakan cost recovery adalah 400. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 200.000 ya. Kita akan hitung efek pajaknya ya, tax effect-nya 40%, yaitu 40% kalikan 200.000. Jadi tax effect-nya adalah 80.000. Nah, net of tax-nya berarti 200.000 dikurangi 80.000 ya. Jadi income net of tax-nya adalah 120.000 ya. Ini pengaruh atau selisih ya, selisih income ya, net of tax. Ya. Kemudian untuk yang periode 2018 ya, untuk yang periode 2018 ya, pre-tax income-nya menggunakan yang persentase penyelesaian adalah ini ya, adalah 180.000. Kalau menggunakan yang cost recovery adalah 160.000. Ini 180.000, ini 160.000. Maka selisihnya adalah 20.000 untuk pre-tax income-nya. Tax effect-nya 40%, jadi 40% kalikan 20.000. Di sini tax-nya berarti 8.000. Income effects-nya berarti ya income effect yang net of tax-nya adalah 20.000 dikurangi 8.000 ya, 12.000. Nah, ini yang akan kita sesuaikan ya, yang tahun 2017 dan tahun 2018. Ini akan kita jumlahkan ya. Sehingga kalau menggunakan yang pre-tax income menggunakan persentase penyelesaian total pre-tax income-nya adalah 780.000. Kalau menggunakan cost recovery adalah 560.000. Selisihnya 220.000 ya pre-tax income-nya. Tax effect-nya 40% ya, 40% kalikan 220.000 sehingga net income-nya ya, net of tax-nya ya, net of tax-nya adalah selisihnya 132.000. Nah, yang dimerahin inilah yang akan kita jurnal, ya, yang dimerahin yang akan kita jurnal. Nah, jadi efek sebelum perubahan terjadi. Ya. Kalau yang 2019 ya, kita sudah langsung menggunakan yang persentase penyelesaian. Ya.
Jadi kita akan jurnal ya, kita akan menjurnalnya di awal 2019 ya. Kita akan jurnal di awal 2019 untuk efek ya, efek net income periode-periode sebelumnya. Ya. Jadi kita akan jurnal nih 220.000 ya. Karena ini kontrak konstruksi ya, maka kita akan alokasikan ya, selisih dari pre-tax income-nya ini adalah ke construction in process ya. 220.000. Kalau nanti transaksinya itu contohnya misalkan yang tadi ya, yang salah yang satunya tadi metode persediaan ya. Kalau yang metode persediaan yang perubahannya misalkan dari average ke FIFO, maka untuk akun selisih atas net income-nya itu nanti kita ke akun inventory ya, ke akun inventory. Ya, kalau yang kontrak konstruksi kita ke akun CIP ya, construction in process. Kemudian tadi ada tax effect-nya ya, 88.000. Ini positif ya, berarti artinya apa? Berarti kita kurang bayar pajak gitu. Karena net income-nya tahun lalu kalau menggunakan yang persentase penyelesaian itu harusnya lebih besar. Ya, jadi nanti akan timbul yang namanya deferred tax liability ya. Ini kayak kurang bayar ya, 88.000. Kalau nanti ini saldonya kebalik, misalkan debit ya, misalkan saldonya debit, maka ada yang namanya deferred tax asset. Jadi kalau misalkan ternyata kalau menggunakan metode yang baru justru income-nya itu lebih rendah ya, lebih rendah. Nanti debitnya ya, kita akan mendebit return earning ya kalau lebih rendah. Kalau net income-nya dengan metode yang baru lebih tinggi ya, kita akan mengkredit return earning. Jadi return earning-nya akan bertambah ya. Karena income-nya bertambah, return earning-nya bertambah. Sekaligus pajaknya juga pasti nambah ya. Jadi ada deferred tax liability. Nanti kalau sebaliknya misalkan income-nya kalau metode baru lebih rendah, berarti ini tinggal dibalik aja ya. Jadi debitnya return earning, kemudian deferred tax asset, kreditnya adalah CIP, ya tinggal balik aja. Nah ini contoh untuk yang perubahan metode pengakuan pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang ya. Selanjutnya ya, selain menjurnal itu kita akan melakukan restatement ya, akan melakukan restatement untuk return earning-nya ya. Kita akan mengadjust return earning-nya ya. Karena tadi kan ada jurnal kredit return earning 132.000 ya, itu harus kita sesuaikan. Nah ini return earning penyajian return earning ya, penyajian return earning sebelum perubahan ya. Ini berarti yang masih menggunakan metode cost recovery ya, masih menggunakan metode cost recovery ya. Di sini kalau menggunakan metode cost recovery ya, di tahun 2017 return earning awalnya 101.360.000. Ini net income menggunakan cost recovery ya, jadi RE akhirnya 1.600.000. Lalu di tahun 2018 ya, RE akhir 2017 akan menjadi RE awal 2018 ya. Ini net income menggunakan cost recovery method ya 96.000. Return earning akhir 2018-nya 1.696.000 ya. Return earning akhir 2018 akan menjadi return earning awal 2019 ya 1.696.000. Ini net income-nya kalau masih menggunakan metode yang cost recovery ya 114.000, RE akhirnya 1.810.000. Nah, tadi kan pakainya kan berubah ya, metodenya berubah di awal 2019. Nah, tadi kalau perubahan itu ada efeknya ke net income ya, ada efeknya ke net income dan ada efeknya ke return earning ya. Maka kita akan melakukan restatement ya untuk saldo return earning ya. Di sini kita akan lihat ya saldo return earning di tanggal 1 Januari 2018 ya. Kalau menggunakan yang cost recovery ya, ini saldo awal return earning 2018 adalah 1.600.000 yang ini ya, 1.600.000 ini. Nah, kalau menggunakan metode yang baru ya, metode yang baru, terus saldo awalnya jadi berapa? Ya, saldo awal 2018 akan menjadi ya, kita lihat
Ini kan awalnya 1.600.000 ya, 1.600.000. Ya, kita lihat selisihnya tadi ya. Nah, selisihnya tadi akan menghasilkan apa ya? Akan menghasilkan selisih net income ya. Selisih net income-nya yaitu sebentar ya, bukan ini. 2018. Ini ya. Jadi nambah berapa tadi? Pertambahannya kan yang 120.000 ya, itu 120.000. Untuk yang return earning yang cost recovery ini 1.600.000. Kalau yang 2018 ini harus disesuaikan dulu ya. Ini kan berarti gini. Ini kan saldo awal 2017-nya kan 1.360.000 ya kan. Kemudian kita lihat net income kalau menggunakan yang persentase penyelesaian ya. Net income menggunakan persentase penyelesaian di tahun 2017 tadi adalah net income-nya berapa ini? Net income ini ya 120.000 ya, yang ini ya, yang kita lihat yang ini 120.000 ya, yang net of tax-nya ya 120.000 ya, masukkan ke sini ya 120.000 berarti saldo akhir saldo akhir 2017-nya menjadi berapa? Kalau ini 120.000 1.360 ini ya 1.600.000 selisihnya tadi 120 ya. Berarti 1.600.000 ditambah 120.000 selisih ya, selisih yang ini. Nah, selisih yang ini. Maka yang selisih yang 120.000 ini akan kita sebagai apa? Yang namanya kumulatif effect ya, kumulatif effect ya, perbedaannya secara kumulatif. Nah, kita harus merestate ya, kita harus merestate adanya kumulatif effect ini. Jadi ada yang namanya nih adjustment for cumulative effect untuk penyesuaian yang tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk yang return next statement-nya ya setelah perubahan ya, setelah perubahan di tahun 2018 tadi kan awalnya 1.600.000 awalnya ya, 1.600.000 nih yang sampai dengan tahun 2018 ya, sampai dengan tahun 2018. Kemudian tadi ada selisih ya akibat perubahan metode ya, secara kumulatif yaitu 120.000. Sehingga saldo awal untuk 2018 itu saldonya menjadi 1.720.000 ya. Kemudian net income 2018 ya, net income-nya 2018 adalah 108.000. Ini menggunakan metode yang baru ya. Sehingga return earning akhir 2018 adalah 1.828.000 ya. Ini akan menjadi return earning awal ya. Jadi menjadi return earning awal. Jadi return earning awalnya bukan yang ini ya, bukan yang 1.696.000 ini, tapi akan menjadi ini 1.828.000 ya. Kemudian net income-nya dia sudah menggunakan net income yang dengan metode persentase penyelesaian. Sini tadi net income menggunakan yang persentase penyelesaian, net income-nya adalah ini ya 120.000 ya kalau menggunakan yang persentase penyelesaian. Sehingga return earning akhir 2019 dengan metode yang baru adalah ini berapa ini? 1.948 ya. Jadi merestate ini ya. Jadi adanya prior period adjustment namanya ya. Prior period adjustment atau penyesuaian terhadap periode-periode yang lalu. Nah, ini kita coba satu soal lagi ya. Misalkan di sini ini masih pakai yang pengakuan pendapatan nih. Cherokee Construction dia merubah metode sama seperti tadi ya, dari cost recovery ke persentase penyelesaian ya. Petunjuknya ya, semua terkait penyesuaian terkait pajak konsekuensinya ke akun deferred tax liability ya.
Disajikan pre-tax income untuk tahun 2018 dan tahun 2019. Dia merubah metodenya di tahun 2019 ya. Jadi nanti kita akan menyesuaikan untuk yang tahun 2018-nya ya. Kalau menggunakan metode persentase penyelesaian, ini pre-tax income-nya 780.000. Kalau menggunakan cost recovery 610.000. Nah, dengan selisihnya berarti 170.000. Nah, selisihnya ini nanti tax-nya berarti berapa? Tax-nya di sini asumsinya 35%. Jadi nanti untuk yang deferred tax liability-nya akan kita hitung 35% dikalikan 170.000 ya. Apa yang akan kita jurnal? Yang A yang akan kita jurnal ya. Karena di sini kan net income-nya, jadi income-nya kalau menggunakan metode yang baru lebih tinggi ya. Berarti akan ada penambahan ke CIP ya. Jadi CIP-nya akan bertambah berapa ini selisihnya? 170.000 ya. Kemudian di sisi kreditnya kita akan catat adanya deferred tax liability ya 35% kalikan 170.000. Dan return earning-nya berarti 65% ya kalikan 170.000. Ini yang akan dicatat ya. Ini deferred tax liability-nya 59.500 sehingga return earning-nya kredit 110.500. Kemudian yang B, bagian B ditanyakan apa ini? Nah, penyajian return earning ya yang akan dilaporkan di tahun 2019 ya. Asumsikan ya RE awal 2018 ya adalah 100.000. Jadi return earning awal 2018 itu 100.000. Nah, kita akan menyajikan kembali return earning-nya kalau menggunakan metode yang baru gitu ya, akan menggunakan metode yang baru. Sajikan income statement dan return earning. Pertama terkait income statement dulu ya. Terkait income statement. Nah, kalau yang ini yang paling kanan yang previous 2018 ini yang menggunakan metode yang lemah ya, yang menggunakan yang cost recovery. Yang menggunakan cost recovery tadi pre-tax income-nya kan yang ini ya, 610.000 ya. Kemudian income tax-nya adalah 35% ya, 35%. Kalikan ini ya 610.000 ini 35%-nya, net income-nya 396.500 ya. Return earning awal tadi diasumsikan 100.000 ya. Sehingga return earning akhirnya adalah 496.500. Ini kalau menggunakan yang cost recovery. Ya, sekarang kita akan merestate yang tahun 2018 kalau menggunakan metode yang baru ya. Tadi asumsinya ya, kita akan hitung dulu untuk yang income-nya ya, perubahannya ya. Pre-tax income-nya ya, kalau menggunakan metode yang baru adalah 780.000. Kemudian income tax-nya 35%, sehingga net income-nya adalah 507.000. Nah, net income yang 507.000 ini yang akan kita tambahkan ke return earning awal ya. Sehingga return earning akhir untuk tahun 2018 kalau menggunakan metode yang baru adalah 607.000 ya, restatementnya nih. Nah, yang saldo akhir 2018 ini akan menjadi saldo awal di tahun 2019 ya untuk RE. Kemudian yang tahun 2019 ini kita sudah menggunakan yang metode baru ya. Yang pre-tax income-nya 700.000, kemudian income tax-nya 245.000 sehingga net income-nya adalah 455.000. Untuk yang return earning awal ya, ini kalau yang 496.500 ini adalah yang dari yang pakai metode sebelumnya ya, yang pakai metode sebelumnya. Ini. Nah, kita akan restate ya. Nah, restate-nya nah, ini akan kita restate. Ini akan menjadi ini nih, 607.000 ini kita tarik ke sini ya. Jadi untuk yang RE awal yang di restate akan menjadi 607.000 ya. Nah, perubahan akuntansinya adalah 123.500. Net income-nya tadi berapa ini di atas 455.000 masukkan ke sini sehingga return earning akhirnya adalah 1.062.000. Nah, hal itu ya untuk yang cara yang sama itu kita bisa terapkan untuk yang perubahan metode persediaan ya.
Kalau perubahan metode persediaan, ini saya review sebentar aja ya. Caranya nanti sama ya, nanti untuk perbandingan ya, perbandingan dari inventory maupun COGS-nya nanti ya. Ini terkait efeknya ke net income ya nanti ya, terkait efeknya ke net income ya. Kalau untuk yang persediaan kan yang ke net income itu adalah selisih antara yang gross profitnya ya. Jadi sales kurangi COGS ya, kurangi beban operating, net income-nya berapa ya. Nah, metode persediaan itu buat ngitung apa sih gitu? Metode persediaan itu buat ngitung COGS ya, buat ngitung COGS. Jadi nanti perubahannya adalah di perubahan COGS ya. Perubahannya perubahan COGS ya. Nah, perubahan COGS nih ya. COGS ini kalau menggunakan yang metode average, ini kalau menggunakan yang FIFO. Ternyata dia kalau di sini contohnya dia berubahnya dari mana ke mana nih? Oh, dari average ke FIFO ya, dari average ke FIFO. Ya, dari average ke FIFO. Ternyata kalau dari sisi COGS ya, kalau dari sisi COGS nih, kalau untuk inventory ya, kalau inventory ternyata lebih besar ya kalau menggunakan FIFO nilai inventorinya ya. Kalau COGS-nya ya, kalau COGS-nya sebaliknya ya, COGS-nya itu akan lebih besar kalau menggunakan yang average. Ya. Yang berpengaruh ke income adalah perhitungan apa? Perhitungan COGS ya, karena ini yang masuk ke income statement ya, COGS ya. Nah, yang pertama ini kalau menggunakan metode yang lama ya, menggunakan metode average ya. Kalau menggunakan metode average ini net income-nya tahun 2017 120.000, tahun 2018 100.000, tahun 2019 87.000. Ini return earning ending-nya ya, return earning akhirnya. Ya, return earning akhirnya. Kemudian kita akan sajikan kalau menggunakan, ini masih menggunakan yang lama ya. Ini ekuitas, ini statement of cash flow-nya ya, jadi dia sajikan lengkap di sini. Nah, kalau pengaruhnya ke income seperti apa? Nah, ini kita akan jelaskan yang pengaruhnya seperti ke income-nya. Jadi net income-nya different tuh tiap periode. Nah, ini kalau menggunakan FIFO, ini sorry harusnya diganti ya, bukan LIFO, tapi FIFO. Kalau LIFO sudah tidak boleh digunakan ya, LIFO nggak boleh digunakan karena yang protes itu terutama otoritas pajak ya. Kalau menggunakan LIFO itu cenderung nanti net income-nya akan lebih kecil ya, akan lebih kecil. Kalau net income-nya lebih kecil maka pendapatannya ke pajaknya itu juga akan lebih kecil. Nah itu yang keberatan dari sisi otoritas pajaknya. Maka yang LIFO itu sudah nggak boleh digunakan lagi. Nah, nanti tadi kan disajikan ya bahwa kalau yang dengan menggunakan yang average tadi net income-nya berapa? Kalau menggunakan yang average nih, net income-nya adalah 120, kemudian 100 dan 87. Kalau menggunakan yang metode baru, metode yang FIFO, net income-nya lebih tinggi. Net income-nya lebih tinggi ya. Nah, net income-nya lebih tinggi. Nah, berarti kan ada selisih ya, ada selisih antara untuk net income antara metode baru dengan metode lama. Ini yang akan kita sesuaikan nanti ya, yang akan kita sesuaikan ke return earning ya. Jadi nanti di return earning ya. Kalau untuk yang metode persediaan nanti pasangannya adalah inventory ya. Nih, nanti akan kita jurnali selisihnya ya. Nah, selisihnya itu kalau yang di soal ini efek pajaknya diabaikan nih, efek pajaknya diabaikan. Jadi kita hanya jurnal inventory pada return earning. Kalau ada efek pajaknya berarti kita tinggal nambah satu akun lagi untuk deferred tax liability. Ya, jadi selisihnya akan kita alokasikan ke inventory, pasangannya return earning. Jadi kita juga akan merestate ya return earning-nya sama seperti yang tadi. Ini kumulatif efeknya tadi 2000 selisihnya. Nah, ini mereset ya, ini mereset. Jadi ada prior period adjustment, nah, sama seperti tadi. Oke. Ya. Untuk yang perubahan metode, ada yang mau ditanyakan?
Kalau contoh yang di buku gitu ya, yang diambil itu cuma metode ini saja sih ya, metode apa? Metode pengakuan pendapatan untuk kontrak konsumsi jangka panjang dan metode untuk persediaan. Kalau yang lainnya itu sekarang cenderungnya kita masuknya ke perubahan estimasi gitu ya, ke perubahan estimasi.